mengasihi kita dan Tuhan begitu memberikan jalan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan dalam hidup ini. Siapa manusia yang tidak pernah dicobai? Siapa manusia yang tidak pernah masuk dalam ujian, tantangan dalam hidup? Pasti semuanya masuk dalam namanya pencobaan, tidak terkecuali. Ya, kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan baik di rumah tangga kita, baik di dalam keluarga kita, antara suami dan istri, di dalam pekerjaan kita. Dan kadang-kadang pencobaan itu datang bertubi-tubi, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kita bisa menang atas pencobaan. Mari kita akan baca bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Anda semua. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dia berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, ini dalam ayat ini bagian yang terakhir saya senang sekali. Dia katakan begini, sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang bisa kita tanggung? Yaitu pencobaan yang kita alami. Kita mengalami pencobaan dalam hidup ini kadang-kadang bertubi-tubi, kadang-kadang silih berganti. Tiba-tiba datang masalah dengan keluarga kita, kadang-kadang orang tua kita sakit, kadang-kadang anak kita sakit, kadang-kadang kita mengalami kecelakaan dan sebagainya. Kita mengalami PHK, kita mengalami suasana yang sulit, hati yang gundah gulana. Dan kita seolah-olah berkata, waduh, kenapa saya mengalami seperti ini? Saya begitu tertekan, saya putus asa. Tapi firman Tuhan datang dengan jelas kepada kita. Kamu dapat menanggungnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kamu dapat menanggungnya. Anda dan saya dapat menanggung semua apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini jaminan firman Tuhan buat saya dan saudara. Bahwa kita dapat menanggung semua pencobaan dalam hidup ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita, apakah itu terjadi atas izin Tuhan? Kadang-kadang juga iblis menawarkan sesuatu, memberikan sesuatu pencobaan dalam kita. Ujian sama seperti Ayub. Dia mengalami ujian. Tapi firman Tuhan baik buat kita pada malam hari ini. Dia berkata bahwa Anda dan saya dapat menanggungnya. Wow, ini berita baik. Berita baik buat saya dan saudara, bahwa ketika kita masuk di dalam pencobaan, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami sesuatu tantangan dalam hidup ini, persoalan, cobaan-cobaan yang silih berganti dalam hidup kita, maka jaminan firman Tuhan malam hari ini bahwa kita dapat menanggungnya. Kita akan menang atas semua pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tapi Pak, pencobaan ini begitu berat. Sulit Pak. Istri saya baru meninggal Pak. Suami saya barusan di PHK Pak. Anak saya sakit Pak. Saya menghadapi masalah keuangan yang cukup berat Pak. Rasanya saya tidak bisa hidup lagi Pak. Saya putus asa. Tapi malam hari ini firman mengasihi Anda semua. Tuhan mengasihi Anda semua. Bahwa Dia berkata, Anda dapat menanggungnya. Anda dan saya dapat menanggungnya. Kok bisa? Ya bisa. Karena kita adalah anak-anaknya Tuhan. Karena kita adalah umat tebusannya Tuhan. Itu sebabnya kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat alasan kenapa kita bisa menanggung semua pencobaan.
Dalam ayat ini luar biasa. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus sama seperti saya dan saudara, banyak mengalami masalah, banyak mengalami pencobaan dalam hidupnya, tekanan dalam hidupnya. Itu sebabnya melalui Rasul Paulus memberikan surat kepada mereka. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ternyata di Korintus itu orang-orang Korintus mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidupnya. Dan mereka sudah putus asa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pencobaan yang mereka alami begitu berat. Sehingga menekan hidupnya. Membuat mereka kadang-kadang putus asa. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bisa terjadi dalam rumah tangga mereka. Bahkan bisa terjadi dalam jemaat mereka. Sehingga bisa perpecahan dalam jemaat. Karena begitu berat tekanan pencobaan yang mereka alami dalam hidup. Itu sebabnya firman Tuhan melalui Rasul Paulus datang kepada mereka dan juga kepada kita pada saat ini. Mengapa kita bisa menang atas pencobaan? Mari kita lihat. Ada beberapa poin yang akan kita belajar pada malam hari ini sehubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Mengapa kita bisa menang atas pencobaan? Ternyata firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Apa yang kita alami dalam hidup ini itu adalah biasa. Tapi Pak, begitu berat. Tapi firman Allah katakan bahwa kita mengalami pencobaan-pencobaan yang biasa. Kadang-kadang paradigma kita yang membuat suatu pencobaan itu besar. Padahal di dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan firman Tuhan, bahwa apa yang kita alami itu adalah biasa. Sama seperti ketika Ayub mengalaminya. Orang melihat begitu berat. Tapi dalam pemandangan mata Tuhan, pemandangan firman Allah, bahwa Ayub mengalami dan pencobaan itu biasa dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menanggungnya, dia bisa menang. Pencobaan yang kita alami, kita harus ubah paradigma kita. Kita harus berpikir bahwa kita sanggup untuk menghadapinya. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Jangan berkata bahwa waduh berat sekali pencobaan ini. Tidak. Kita harus berkata pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena saya dan saudara punya Tuhan yang besar. Wah, luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar. Dan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Makanya kita bisa menanggungnya. Marilah kita jalani kehidupan. Anggaplah itu sebagai hal yang biasa dalam hidup. Jangan menjadi tertekan. Kalau kita pikirkan terus, kalau kita mengulang-ulang, waduh berat sekali ini. Jangan berkata dalam diri saya, berkata dalam pikiran saya, pencobaan ini biasa. Saya bisa menanggungnya. Buka mindset iman kita. Lompat iman kita. Kita melompat iman kita. Dan kita mulai berkata dalam hati kita, Tuhanku lebih besar daripada pencobaan. Tuhanku dahsyat. Tuhanku yang melakukan hal yang besar dalam hidup saya. Dan Tuhanku luar biasa. Dan pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa. Sehingga ketika kita sudah merubah mindset pikiran kita dengan pikirannya Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan jalani kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak akan mengeluh. Kita tidak akan bersungut-sungut. Tapi kita akan berkata, oh terima kasih Tuhan atas apa yang aku alami sekarang ini Tuhan. Oh Tuhan, thank you Tuhan. Justru dengan hal ini membuat aku terbuka mata imanku. Justru dengan hal ini membuat saya lebih kuat lagi Tuhan. Aku bersyukur.
Jadi ketika kita mengalami sesuatu pencobaan, image kita, cara pandang kita tentang pencobaan itu sudah kita ubah. Sehingga kita akan berkata bahwa pencobaan itu biasa. Dan kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan keadaan. Kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Karena kita sudah yakin bahwa Tuhanlah yang sudah menjamin kita bahwa kita bisa menanggungnya. Dan pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa yang kita jalani. Dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Contohnya Ayub saja sendiri kan, dia menang atas apa yang dia alami. Saya dan saudara belum pernah mengalami hal seperti Ayub, tapi Ayub menang. Yesus Kristus juga menang atas apa yang penderitaan yang dia alami, dan dia menang. Kalau Yesus menang, maka saya dan saudara akan menang atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat poin yang kedua, mengapa kita bisa menang atas pencobaan yang kita alami. Kita lihat yang berikutnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Poin yang kedua, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pencobaan yang kita alami itu dibandingkan dengan kekuatan Allah dalam diri kita itu jauh lebih kecil daripada kekuatan Allah yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Wah, sesuatu dalam diri kita, rencana Tuhan di dalam diri kita, rencana Tuhan di dalam keluarga kita, rencana Tuhan, masa depan Tuhan dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar dari apa yang kita alami ketika kita dicobai, ketika kita masuk dalam dapur ujian. Rencana Tuhan jauh melebihi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pencobaan itu kecil, pencobaan itu biasa dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu pencobaan itu kalah. Pencobaan itu biasa. Dia berkata, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kita dicobai, berarti ada kekuatan dari Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Kekuatan Allah melebihi daripada kekuatan pencobaan. Kekuatan ilahi melebihi daripada apa masalah ujian yang sedang kita alami. Kekuatan Tuhan jauh lebih besar, dan kekuatan Allah itu melebihi proyeksi kita. Kita berpikir mungkin seperti ini, tapi rencana Tuhan sampai kepada masa depan yang cemerlang, bahkan sampai kepada kekekalan. Kita harus tahu akan hal itu. Dan pencobaan yang kita alami itu begitu kecil sekali. Ayo kita melihat kekuatan Allah yang besar di belakang kita, yang menaungi kita, yang beserta dengan kita. Kekuatan Allah itu yang akan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan dalam hidup ini, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mampu menghadapinya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita merasa, aduh pencobaan ini berat sekali, aduh aku tidak mampu lagi. Kita tidak melihat kuasa Tuhan. Lihatlah mujizat yang Yesus lakukan. Ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup ini, lihat tangan Tuhan yang besar, lihat mujizat Tuhan yang besar. Ketika kita mungkin menghadapi kesakitan, mungkin Tuhan izinkan supaya kita melihat mujizat kesembuhan. Ketika kita mungkin kekurangan, mungkin Tuhan izinkan untuk melihat mujizat kecukupan dari Tuhan. Ketika kita kekurangan Tuhan, kita akan melihat mujizat kecukupan dari Tuhan. Ketika kita gelisah gundah gulana, maka kita akan melihat Allah itu yang penuh dengan damai sejahtera. Harapkan kekuatan ilahi, harapkan sesuatu dari surga, dan kita akan mengalami sesuatu yang besar dalam hidup ini.
kita memandang kekuatan Allah daripada pencobaan, kekuatan, masalah, tantangan dalam hidup ini. Jangan lihat masalah itu besar, tapi lihatlah Tuhan itu yang di depan kita yang besar, yang sanggup meredahkan setiap tantangan-tantangan dalam hidup ini. Lihatlah kebesaran Tuhan, lihatlah sesuatu yang besar dalam hidup ini. Bawa iman saudara untuk saudara yakin dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menolong saudara? Saya yakin Allah sanggup. Tapi izinkan hati Anda untuk punya iman. Izinkan hatimu untuk berserah kepada Tuhan. Izinkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita percaya, maka kita akan benar-benar melihat kekuatan Allah yang ajaib dan dahsyat itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga kita akan memandang kekuatan daripada pencobaan itu begitu kecil. Sehingga kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Aku terus akan melompat iman saya bersama dengan Engkau. Aku akan terus berlari iman saya bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya akan maju bersama dengan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Apakah Anda sekarang ini sedang undur imanmu karena pencobaan, tekanan? Saatnya sekarang ini Anda akan bangkit iman kembali. Bangkitkan iman kembali. Ayo, bangkit. Ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo cari Tuhan lagi. Disitulah kekuatan imanmu akan menjadi bagian hidupmu. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana mengapa kita bisa menang atas pencobaan kita? Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat ini saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Oh, haleluya.